Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karbala, tempat pertempuran yang tak akan pernah terlupakan. Di padang tandus ini, pada tanggal 10 Muharram, Imam Husain dan 72 pengikutnya, keluarga, sahabat dan orang-orang setia berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 4.000 sampai 30.000 orang. Mereka dipimpin oleh Yazid, seorang penguasa yang menegakkan kebatilan. Imam Husain tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal hidup dan mati. Ini adalah perjuangan untuk menjaga kebenaran, menjaga kehormatan agama, dan menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang harus dia lakukan ketika musuhnya tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin menghancurkan segala yang suci? Apa yang harus dilakukan seorang imam ketika ia melihat umatnya terpecah? Ketika suara kebenaran hampir tak terdengar di tengah kebisuan yang terjalin oleh tirani. Hari pertama tanpa air, anak-anak mulai menangis. Bibir mereka pecah, mata mereka sayu, namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun belas kasih dari musuh yang mengepung. Hari kedua, tubuh mereka mulai lemah, tak ada yang bisa dilakukan. Kehausan semakin menjadi-jadi. Husain tahu bahwa ini adalah ujian yang berat, tetapi ia tetap bertahan sekuat tenaga untuk membela yang hak. Tak hanya tubuh yang terluka, tetapi hati mereka yang berjuang semakin hancur. Namun Husain tetap teguh. Pada hari ketiga, rasa haus semakin tak tertahankan. Husain berdiri dan mengangkat Ali Asgar, bayinya yang baru berusia 1 tahun di tengah medan perang. Bayi itu tak bisa berkata apa-apa, hanya menangis karena haus dan kelelahan. Husain memohon kepada pasukan musuh, "Berikanlah sedikit air untuk anakku ini. Ia masih bayi, ia hanya meminta setetes air." Namun apa yang terjadi? Sebuah panah yang datang tanpa peringatan menembus leher si bayi, membuat darah mengalir begitu deras membasahi wajah sang ayah. Husain memandang langit, menatap anaknya dengan penuh cinta, namun tanpa marah. Tidak ada teriakan, hanya keteguhan hati. Dalam keadaan penuh duka, Husain tetap menggali tanah dan menguburkan anaknya dengan tangannya sendiri. Tak ada waktu untuk meratap, tidak ada waktu untuk menangis. Musuh tak memberi kesempatan. Semua yang ada di sana tahu bahwa mereka hanya menunggu giliran untuk berkorban. Abbas, saudara Husain, berjuang untuk mendapatkan air, berlari menuju sungai, namun sebelum ia sempat kembali, kedua tangannya dipotong. Ia jatuh dengan membawa ember kosong. Di tengah pertempuran itu, ia tetap tersenyum. Ia tahu, ini bukan tentang kemenangan duniawi, ini tentang kebesaran perjuangan. Ali Akbar, putra Husain yang tampan dan gagah, bertempur dengan penuh keberanian. "Izinkan aku pergi, ayah. Aku ingin mengikuti jejakmu," katanya. Namun seperti yang lain, ia harus jatuh juga. Tubuhnya tertusuk tombak dan panah dan ia tak bisa lagi bangkit. Zainab, saudara Husain, berdiri dengan tegak meskipun hatinya remuk. Ia mengamati apa yang terjadi dan dengan suara penuh keberanian, ia berkata, "Apa yang terjadi di sini adalah penghinaan bagi mereka yang menindas kami. Kami adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebenaran tak akan mati." Ketika akhirnya semua sahabat dan keluarga Husain telah gugur, hanya tersisa dirinya sendiri, Imam Husain, berdiri di tengah medan, terluka parah namun tak pernah mundur. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari setiap bagian tubuhnya, dan setiap langkah yang diambil menuju musuh adalah simbol dari perjuangannya yang tak pernah surut. Saat ia jatuh, tubuhnya ditusuk oleh pedang. Tak ada yang bisa menghentikan pembantaian itu. Tetapi, meskipun tubuhnya jatuh, Husain tidak pernah kalah. Husain memegang teguh keyakinannya hingga akhir hayatnya. Kepalanya dipenggal, dan tubuhnya tergeletak di tanah. Musuhnya menari-nari di atas darahnya, memperlihatkan kepala yang dipenggal di atas tombak. Tak cukup itu, mereka membakar tenda-tenda tempat keluarganya berlindung.
Perempuan dan anak-anak yang masih hidup diarak dari Karbala ke Kufah, kemudian ke Damaskus dalam keadaan terhina. Mereka tak diberikan kesempatan untuk beristirahat, tak diberi minuman ataupun makanan. Namun di hadapan Yazid, Zainab dengan keberanian yang luar biasa berkata, "Apa yang kau sebut kemenangan, wahai Yazid? Kau hanya membuka aibmu sendiri. Kami adalah keluarga Nabi dan darah ini akan tetap membakar kezolimanmu." Zainab tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Ia berbicara atas nama kebenaran yang tak akan pernah terkubur. Karbala bukan sekedar tempat pertempuran, tetapi simbol dari perlawanan yang tak pernah padam. Darah yang mengalir di sana menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu hidup meskipun dibunuh berulang kali. Husain mungkin gugur, tetapi jiwa dan semangatnya tetap hidup, menginspirasi umat hingga akhir zaman. Kebenaran, meskipun tampaknya lemah, akan selalu mengalahkan kezoliman. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.